Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO ya teman-teman. Kali ini bergerak di sektor basic material. Nama perusahaannya adalah Delta Giri Wacana dengan kode saham DGWG teman-teman ya. Untuk periode book building itu sudah dimulai pada tanggal 2 sampai 16 Desember 2024. Rentang harga IPO ada di kisaran 420 sampai 620 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 16.666.667 lot teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini akan listing itu di Januari 2025 guys ya. Jadi ini IPO pertama di tahun depan. Seperti itu guys ya. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di perdagangan grosir pupuk dan agrokimia hingga ke peralatan pertanian lainnya teman-teman ya. Perseroan sudah melayani sekitar 10 juta petani di seluruh Indonesia teman-teman. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2001 dengan memproduksi pupuk, pestisida dan lain-lain itu dengan merek dagang Supermo teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya atau ngelihat ada pupuk atau pestisida mereknya Supermo, nah itu merupakan produk yang dihasilkan oleh DGWG ini teman-teman. Seperti itu ya. DGWG berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan produk-produk impor teman-teman ya, atau produk-produk pertanian impor ya. Jadi untuk itulah DGWG ini didirikan seperti itu teman-teman. Oke guys, seperti biasa kita akan bahas underwriter ya. Struktur IPO, kemudian penggunaan dana IPO, laporan keuangan, lockup, dividen, valuasi dan lain-lain teman-teman. Seperti itu ya. Dan tak bosan saya ingatkan, disclaimer teman-teman, video ini saya buat sebagai media informasi kepada teman-teman yang ingin ikut saham atau IPO saham dari DGWG ini. Tidak ada ajakan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan teman-teman. Seperti itu ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan prospektus saham Delta Giri Wacana Tbk. Oke guys, jadi ini adalah beberapa sektor industri dari DGWG ya, teman-teman. Di sini ada beberapa, ada industri pemberantasan hama, kemudian ada perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, kemudian ada pergudangan dan penyimpanan, serta ada aktivitas perusahaan holding teman-teman. Jadi dia juga membawahi beberapa anak usaha ya guys, seperti itu. Nah, untuk anak usahanya kita lihat di sini ada beberapa juga teman-teman yang ini nantinya akan disebut di rencana penggunaan dana IPO ya. Ada BST, kemudian ada DGW dan lain-lain. Sini akan kita bahas nanti teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini adalah produk-produk ya guys ya dari DGWG. Ada pupuk, kemudian ada pestisida dan juga ada alat-alat pertanian guys ya. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk penyebarannya itu sudah cukup luas di wilayah Indonesia guys ya. Tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagian di NTB dan Bali. Seperti itu guys. Oke guys, nah ini adalah jadwal IPO-nya ya teman-teman. Masa penawaran umum atau offeringnya itu akan dimulai pada tanggal 2 sampai 8 Januari 2025. Dan akan listing itu di tanggal 10 Januari 2025 teman-teman ya. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu ada 3 ya teman-teman. Di sini ada BRI Dana Reksa Sekuritas, ada Samuel Sekuritas, dan ada PT Sinhan Sekuritas teman-teman. Seperti itu. Jadi ada 3 ya, karena memang ini nilai emisi IPO-nya cukup gede teman-teman. Itu ada di kisaran 1 triliun rupiah. Nah, kita coba bahas satu persatu guys untuk track record dari si underwriter-nya kali ini. Yang pertama kita bahas dulu dari OD atau BRI Dana Reksa ya. Nah, si OD atau BRI Dana Reksa ini baru saja jadi underwriter di saham BOT teman-teman ya. Kemarin itu dia bertindak selaku underwriter tunggal dan berhasil ARA guys ya. Di hari pertamanya, hari keduanya juga ARA kalau nggak salah ya teman-teman. Saya juga ikut ini kemarin IPO-nya dan berhasil cuan. Kemudian selain saham BOT, dia juga sempat mengawal saham IPO-nya UNTD. Teman-teman, ini dia join ya dengan beberapa sekuritas lain. Dan untuk UNTD kemarin itu agak kurang bagus ya dalam
listingnya atau di hari pertama listingnya untuk WNTD itu tutup di zona merah guys. Kemudian sempat juga mengawal saham IPO MSJA. Nah, MSJA ini dia berhasil ngasih cuan ya untuk hari pertama listing atau untuk yang IPO Hunter. Harusnya udah cuan ya yang ikut IPO yang dikawal oleh COD kemarin. Kemudian juga sempat mengawal IPO-nya Aman Mineral, ini juga join dengan beberapa sekuritas lain, itu berhasil hijau juga. Dan juga sempat mengawal saham IPO NSSS, ini juga berhasil ngasih cuan teman-teman di hari pertamanya ya, di 6,3% teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk mengecek historis dari CEF ya, atau Samuel Sekuritas ya. Yang terakhir banget dia sempat mengawal saham IPO-nya DOS teman-teman. Nah, DOS ini berhasil arah di hari pertama. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya Golf ini kalau nggak salah IF itu join sama MG guys, dan berhasil arah 2 kali ya untuk si Golf ini. Kemudian sempat mengawal saham IPO Live ini berhasil hijau juga di hari pertama atau berhasil ngasih cuan ya teman-teman. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya Ali ya, CEF ini. Itu kemarin juga cukup jumbo guys untuk si Ali ya, miliknya Grup Bakri, itu berhasil arah ya kalau nggak salah. Kemudian sempat juga mengawal saham IPO-nya FOLK teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi dari OD atau BRI Dana Reksa dan IF Samuel Sekuritas itu kalau jadi UW bagus ya teman-teman, bisa memberi cuan bagi yang IPO Hunter untuk hari pertama listingnya, seperti itu. Nah, ada satu lagi guys, di sini ada PT Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH ya. Kita coba lihat untuk track recordnya nih. Terakhir banget dia mengawal sampai IPO Suri teman-teman. Nah, Suri ini jelek ya, di hari pertama listingnya itu ditutup di zona merah. Kemudian sempat mengawal saham IOTF. Nah, IOTF ini berhasil arah ya kemarin untuk IPO-nya. Kemudian sempat mengawal saham IPO AEGS teman-teman ya. Ini kalau nggak salah papan akselerasi ya kemarin. Itu juga kurang bagus ya, tutup di zona merah. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya RSCH atau Rumah Sakit Charlie Hospital, ini berhasil ngasih hijau untuk hari pertama listingnya. Dan sedikit lebih lama dia sempat mengawal saham IPO-nya LMAX ini juga masuk ke dalam papan akselerasi ya teman-teman. Kemarin berhasil hijau untuk hari pertamanya listing teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya bilang teman-teman, dari kesimpulan pembahasan underwriter ini, dari ketiga ini yang bagus itu 2, yaitu OD dan IF. Nah, sisanya si Sinhan ini yang agak ngeri-ngeri sedap teman-teman, seperti itu ya. Tapi saya yakin sih bisa hijau ya, kalau si Sinhan dapat bareng dikit teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke guys, jadi ini adalah lockup dari saham DGWG ya. Di sini akan ada lockup selama 8 bulan teman-teman. Dan dikatakan di sini yang di lock up itu adalah 2 pihak tadi, yaitu Bapak David Yauri dan juga PT Agro Jaya Mandiri, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka berdua telah menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya selama 8 bulan guys ya. Jadi tidak akan ada yang jualan di IPO-nya DGWG kali ini guys, seperti itu. Oke guys, ini adalah struktur IPO dari DGWG, sebanyak-banyaknya 1,6 miliar sekian saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal di Rp100. Rentang IPO di 420 sampai 620 rupiah per lembar saham dengan nilai emisi IPO-nya ini lumayan jumbo ya teman-teman, di 1.033 miliar rupiah teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini untuk struktur IPO-nya menurut saya juga cukup menarik ya. Tidak terlalu jumbo ya, mudah-mudahan bisa memberikan cuan di hari pertama guys, seperti itu. Kita lanjut lagi guys, di sini melihat untuk struktur permodalan dari DGWG ya. Ini adalah sebelum dan sesudah IPO guys. Pengendalinya masih sama, yaitu Bapak David Yauri yang juga bertindak sebagai direktur utama dari DGWG guys ya, orangnya yang ini. Kemudian ada PT Agro Jaya Mandiri dan ada masyarakat di paling bawah teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini juga menarik guys, karena
struktur permodalannya sedikit ya, tidak diisi oleh banyak retail. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi di sini melihat rencana penggunaan dana IPO ya. Jadi dalam IPO ini DGWG punya 4 poin besar dalam rencana IPO-nya ya. Saya coba bacakan teman-teman. Yang pertama di sini sekitar 54,7% itu akan disetorkan kepada entitas anak ya, yang tadi adalah PT Fertilizer Inti Teknologi dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut teman-teman. Poin yang A, 82,3% digunakan untuk pembelian bahan baku pembuatan pupuk. Kemudian poin yang B, sekitar 17%-nya itu akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok hutang kepada PT Bank Permata Tbk. Seperti itu guys. Kemudian penggunaan dana IPO yang kedua sekitar 8,9% itu akan disetorkan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk penyertaan modal lagi yang digunakan oleh Dharma Guna Wibawa untuk pembayaran sebagian pokok hutang lagi guys ya kepada beberapa bank di sini. Ada bank CIMB, ada MyBank, kemudian ada bank CMBC dan ada bank BTPN teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di sini teman-teman, sekitar 33,1% itu akan digunakan perseroan untuk, nah di sini ada 3 poin ya teman-teman. Poin yang A, sekitar 43,9% itu akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja dalam rencana pembelian bahan baku pembuatan pestisida teman-teman. Seperti itu. Kemudian poin yang B, sekitar 29,8% akan digunakan untuk belanja modal ya dalam rangka pengembangan tahap 2 untuk penambahan fasilitas lini produksi. Seperti itu guys. Kemudian poin yang C dari penggunaan dana IPO yang ketiga, yang C-nya sekitar 26,3%. Di sini lagi-lagi digunakan untuk pembayaran pokok hutang ke PT Bank IOB Indonesia dan PT CIMB Niaga Tbk teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian penggunaan dana IPO yang keempat sisanya akan disetorkan kembali kepada PT Semesta Alam Sejati ya dalam bentuk penyertaan modal untuk pemenuhan modal kerja dari perusahaan tersebut teman-teman. Seperti itu ya. Nah ini kalau dari saya pribadi teman-teman, penggunaan dana IPO-nya cukup bagus ya. Digunakan untuk ekspansi perusahaan anak dan juga DGWG sendiri ya. Tetapi di sini juga ada yang digunakan untuk pembayaran sebagian pokok hutang dari DGWG maupun dari entitas anaknya. Seperti itu guys ya. Tapi kalau menurut saya cukup aman lah ya ini untuk penggunaan dana IPO-nya. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi guys. Nah ini adalah laporan keuangan ya dari DGWG. Langsung aja di sini kita pantau dari total asetnya teman-teman, terjadi peningkatan ya yang cukup signifikan dari tahun ke tahun ya. Terutama dari 2021 ke 2022 ya. Sisanya itu peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan ya. 2021 kemarin masih di 991 miliar ya untuk total asetnya. Kemudian 2022 itu langsung naik guys di 2,1 T dan 2023 nya juga naik lagi guys di 2,4 dan per 30 Juni 2024 total asetnya ada di 2,5 triliun guys. Seperti itu. Kita langsung lihat di sini untuk total liabilitas ya. Ini yang cukup gede itu di liabilitas jangka pendeknya guys ya. Di 1 triliunan teman-teman. Total liabilitas keseluruhan ya teman-teman, di sini juga terpantau terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. 2021 710 M, kemudian 2022 sampai 2024 itu di kisaran 1,7 T untuk liabilitasnya teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat jumlah ekuitas di sini juga sama guys, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 280 M itu terus meningkat ya. Kemudian 2022 naik guys di 537 M. Kemudian 2023 naik lagi di 721 dan per 30 Juni 2024 itu total ekuitasnya
itu meningkat lagi guys di 754 miliar rupiah. Seperti itu guys ya, ini untuk laporan keuangannya menurut saya juga cukup bagus lah ya. Kemudian di sini ada dividen guys dari DGWG ya. Setelah IPO, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen itu sebanyak-banyaknya 30% teman-teman ya, dari laba tahun buku yang bersangkutan ya. Dari bisa jadi dibagikan berdasarkan laba buku tahun 2024 ini ya, kemungkinan akan dibagikan di tahun 2025, dan ini mengacu kembali kepada hasil keputusan RUPS-nya teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi guys ya. Oke guys, ini adalah valuasi DGWG ya. Di IPO-nya kali ini potensi market cap-nya itu di kisaran 2,8 sampai 4,1 T ya. Price to sales-nya di 1 sampai 1,4 kali. Price to earning-nya di 30 sampai 44 kali, dan price to book value-nya di 2 kali teman-teman ya, di kisaran 2 kali. Seperti itu. Oke guys, jadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari pembahasan singkat terkait prospektus IPO DGWG kali ini teman-teman. Yang pertama, dari underwriter-nya bagus ya teman-teman. Kemudian penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya juga bagus ya. Digunakan untuk penyetoran modal ke anak-anak usahanya teman-teman. Juga digunakan untuk DGWG sendiri untuk modal kerja, seperti itu ya. Walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang, tapi ini menurut saya masih cukup aman untuk penggunaan dana IPO-nya. Kemudian keuangannya menurut saya juga masih oke lah ya. Kemudian akan ada dividen teman-teman yang akan ditawarkan di DGWG kali ini ya teman-teman. Kemudian dari segi valuasi juga masih cukup oke lah untuk ukuran sama IPO, seperti itu teman-teman ya. Dari keseluruhan prospektus memang tidak ada yang mencurigakan ya dari IPO ini. Jadi menurut saya ya bisa kita manfaatkan untuk IPO hunter teman-teman, atau momen untuk menghasilkan cuan, seperti itu. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan kita terkait IPO DGWG kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, dan tak bosan saya ucapkan permohonan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan di video pembahasan saya kali ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi beberapa saham IPO yang sudah ngantri di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.